Allah yang terhalang atau kita yang terhalang? Allah yang sulit atau kita yang sulit? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Imam Athaillah Skandari dengan kalimat al-haqqu laisa bimahjubin. Allah al-haq yang maha hak. Al-haq itu digunakan dengan kata hijab, itu menunjukkan al-haq itu yang maha real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID. Di video kali ini Buya Rosi menyampaikan satu permasalahan yang cukup mendasar bagi diri kita sebagai hambanya Allah. Kenapa kita itu sulit untuk berzikir atau mengingat Allah? Dan tentunya permasalahan tersebut muncul karena adanya hijab yang menghalangi diri kita dan Allah untuk saling berhubungan. Selain itu, Buya Rosi Hashim juga menceritakan bagaimana perjalanan beliau ketika mulai berdakwah dari satu kajian ke kajian lain, membahas satu kitab, membahas kitab yang lain, dan juga penolakan-penolakan yang beliau alami ketika membahas atau berdakwah. Dan yang paling disalih oleh beliau, yang menghalangi atau yang berkomentar miring negatif tentang kajian beliau itu selevel ulama atau selevel ustadz. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita sama-sama menyaksikan video kali ini. Jangan lupa siapkan pena, buku untuk mencatat hal-hal yang penting agar kita sama-sama belajar dan mendapatkan manfaat dari video ini. Selamat menyaksikan. Al-haqqu laisa bimahjubin. Hikmah yang berikut ini temanya sudah lain, tentang kenapa sulit berzikir itu. Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Allah yang terhalang atau kita yang terhalang? Allah yang sulit atau kita yang sulit? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Imam Athaillah Skandari dengan kalimat al-haqqu laisa bimahjubin. Allah al-haq yang maha hak. Jangan lupa Al-haq itu digunakan dengan kata hijab, itu menunjukkan al-haq itu yang maha real. Dulu di Pakistan ada seorang filosof namanya Muhammad Iqbal. Ya, bukunya bagus sekali. Islamic Thought, berbicara tentang bagaimana mereformasi pemikiran Islam di zaman Islam sedang runtuh. Silakan dicari bukunya. Ya. Dan dia termasuk orang yang meluruskan cara berpikir beberapa filosof Prancis mengenai Islam dan konsep ketuhanan. Ya. Muhammad Iqbal itu menyebut Allah al-haq, lalu beliau mengerti, oh inilah alasan kenapa dulu Al-Hallaj mengatakan anal haq. Anal haq itu bukan aku Tuhan, tapi kata Al-Hallaj, aku sekarang menjadi real, benar-benar real, hakiki, bahwa aku seorang hamba yang hina, hanya Allah yang betul-betul ada. Itu makna dari Muhammad Iqbal. Ya. Wa innamal mahjub anta anin nazari ilaih. Yang terhijab itu bukanlah Allah, karena Allah tidak mungkin terhijab. Apa arti hijab? Menghalang. Apakah mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu? Wujud Allah itu bukan benda, bukan juga benda itu jisim. Jisim itu lawannya ada jauhar, ada arad. Bukan arad. Arad itu karakter, kondisi, sifat yang melekat pada benda. Kalau ada kursi, mesti ada tempatnya kursi. Maka tempat itu namanya arad, kursi itu jisimnya. Paham ya? Ada wajah, ada indah, cantik, tampan. Wajah bentuknya itu, nah bentuk wujud itu ada 3 jenisnya. jangan lupa ada wujud subscribe dan share. Yang hakiki, bentuknya ada benda-bendanya. Ada wujud fil azhan, dalam fikiran. Maka coba merem, kelihatan nggak Monas? Kelihatan. Maka itu namanya wujud fil azhan. Seandainya masjid di Majapos ini hancur, masih kebayang nggak di kepala? Masih. Ada kawan kita yang sudah meninggal, ingat satu orang aja. Tuh, masih ada kan di kepala?
masih ada. Namanya wujud fil azhan yang membagi ini Imam Ghazali. Ya, ada wujud fil a'yan, realitas. Yang ketiga wujud fil lisan, wujud dalam bentuk ungkapan nama. Maka setiap wujud ada namanya. Setiap yang ada mesti ada namanya. Allah itu wujudnya bukan wujud benda, maka dia tidak mempunyai karakter tempat, tidak perlu ada arah. Jadi yang meyakini Allah ini berarah atas, bawah, kiri, kanan, dia terjebak menjisimkan Allah, membendakan Allah, dan itu pantangan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan hadis perempuan yang mengatakan fis sama, Tuhan di langit? Itu mesti ditakwil, ya. Atau dikembalikan ke makna hakiki dari kata sama. Sama itu sumuh, suatu yang tinggi. Allah itu maha tinggi. Orang Arab kalau ngomong fis sama berarti suatu yang maha tinggi. Kenapa hadis ini bermasalah? Kenapa mesti wajib ditakwil? Karena si perempuan diriwayatkan dia nggak bisa ngomong. Kok di hadis itu dia ngomong fil sama? Berarti hadis ini muttarib, ya? Kok bermasalah hadisnya? Meskipun ada di Sahih Muslim, tapi fiqhul hadisnya, cara memahami hadisnya ada seninya, ya. Nanti kalau ngaji itu sama Buya Zul Asfi, Pak, ya, undang beliau ngaji hadis. Ya. Tafadhal. Wa innamal mahjub anta 'anil nazar ilaih. Yang terhijab, terhalang itu kamu, bukan Allah. Allah enggak pernah terhijab. Kalau Allah luput sedikit saja, sebentar saja, sedetik saja, satu biji zarah saja di alam, itu hancur langsung alamnya. Maka Allah ini dengan kita selalu ada ta'alluq, ada alaqah, hubungan yang hanya Dia yang tahu. Ya. Nggak boleh putus. Putus, hilang, binasa. Idz law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabah. Seandainya Allah itu terhijab oleh sesuatu, berarti Allah terhalang oleh sesuatu. Berarti penghalangnya lebih kuasa dong daripada Allah. Gitu maksudnya. Walau kana lahu sa'irun lakana liwujudihi hasirun. Wa kullu hasirin li syai' fahuwa lahu qahirun. Ya. Seandainya Allah itu bisa dibatas-batasi, dihalang-halangi, berarti Allah itu masih dikuasai, bukan menguasai. Jadi yang terhijab kita atau Allah? Kita yang terhijab. Apa yang menghijab? Persepsi. Diajak ngaji akidah, salah. Ya, hari gini masih ngaji akidah. Ngajak ngaji sunnah bid'ah, salah juga. Tuh ngikutin kata-kata orang awam tuh. Enggak juga awam, kiai yang ngomong. Saya masih ingat 2000 saya mulai ngaji yang serius sekali. 2016 udah mulai ngaji hadis yang serius secara terbuka. Tadinya hanya ke teman-teman, ya, hanya di pesantren, hanya ke teman-teman yang di majelis. Kita bawalah kajian hadis. Hari gini ente ngaji hadis. Itu ulama aja tuh yang ngaji begitu. Yang ngomong siapa? Ulama juga. Ya. Udah saya ganti ngaji fikih, usul fikih, sunnah bid'ah kita buka, karena banyak ulama kita minta tolong teman-teman kita yang ahlus sunnah beramal tapi nggak punya dalil, kita jelaskan sunnah bid'ah. Apa kata kawan, ustadz juga nih orang, ya diapain bagusnya ustadz ini, ya ngapain hari gini masih bahas sunnah bid'ah, tuh salah lagi. Udah, menurut saya sudah khatam ngaji sunnah bid'ah, saya ganti balik ke akidah, karena muncul orang-orang mengatakan Tuhan di langit, Tuhan di langit. Kita buka lagi kajian sifat 20, apalagi kata orang ini kajian level tinggi, ya orang awam nggak sanggup. Tapi saya lihat ngaji ilmu akidah rame tuh. Kita buka daurah akidah Tohawi rame, daurah Imam Ghazali di Bandung waktu itu rame. Belum kita ngaji di YouTube gitu, belum ada orang buat begitu. Masih ramai alhamdulillah. Nggak ada tuh, saya tanya berat nggak otaknya jadi ini pecah nggak? Enggak, malah kecanduan. Kenapa? Ternyata selama ini antum itu
terlalu dimanjakan dengan pahala-pahala dan ketawa ketiwi. Paling tinggi muhasabah, nangis-nangis. Ya kita nangis-nangis juga, muhasabah juga gitu, nggak kita tinggalin. Tapi ada sesuatu yang mesti kita olah di sini. Ini otak terlalu sayang untuk dibiarin dia nganggur ya. Jangan dianggurin nih otak. Adakah orang lahir jadi orang alim? Ada nggak? Nggak ada. Orang lahir la ya'rif syai'an, nggak tahu apa-apa. Maka kita memilih apa ketika hidup. Itu yang disebut ikhtiar. Jadi kesempatan saya dan antum semua sama untuk mengetahui satu bab. Jadi jangan sulit, enggak. Tergantung. Ilmu itu aurat, jika tidak dibungkus baru jadi masalah. Kan selalu kita bungkus dengan dalil akli, dalil nakli, selalu. Dalil akli dengan qiyas, analog. Jangan lupa dalil nakli kita sebutkan Qur'annya, sunnahnya, kalam ulamanya. Dulu kalau ngaji hikam tuh santri-santri ngomong ini, lu ngaji hikam mau jadi wali. Itu saya ngomong ustad loh. Dan tidak sedikit ada kiai yang ngomong ngaji hikam ente gila nanti. Oh ternyata ini ustad, nggak tahu ustad bidang apa dia. Dia nggak tahu kalau ada orang ngaji hikam tambah waras. Yang gila itu bukan hikam, ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Banyak yang asik di alam itu. Mereka sebenarnya nggak gila, mereka cuma asik di alam itu. Udah campur-campur sama alam ini. Akhirnya udah begini. Ya, nggak bisa membedain antara alam zahir dengan alam batin. Maka lebih enak jadi orang biasa. Ya. Ngelihat yang zahir-zahir, lalu asik dengan yang ada dalam diri. Kenapa asik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak usah jauh-jauh. Hikmah yang ketiga, bagaimana caranya supaya wusul? Nah ini gampang. Mau wusul nggak? Ada kesadaran bertuhan, itu namanya wusul. Sampai kepada kesadaran bertuhan, itulah wusul ilallah. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ukhruj min awsafi bashariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. dicatat ya. Ukhruj, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Jangan hanya mengatakan wah kita mah manusia biasa gitu. Terus gimana? Komen, subscribe. Sifat-sifat manusiawi itu jam 3 tidur tuh, itu sifat manusiawi itu. Kalau lapar makan, ya. Benar. Benar ya? Kalau lapar tidur makan. Ya, kalau haus minum. Apalagi ngantuk tidur tuh. Itu sifat manusiawi namanya. Kalau sepi cari teman ngobrol, ya enggak? Itu namanya sifat manusiawi. Coba sekarang yang tadi dikurangin. Kurangin tidur. Gak usah banyak-banyak, 1 jam sehari, setengah jam. Apalagi kurangin makan. Apalagi kalau kesepian jangan cari teman, cari Tuhan. Ngobrol sama diri sendiri. 3, apalagi kurangin angan-angan. Angan-angan. Kalau akal jangan dikurangin, Pak. Kurang akal bahaya. Yang dikurangi apa? Angan-angan yang dikurangi. Ya. Angan-angan itu keinginan tapi nggak dimulai dengan usaha. Itu angan-angan. Yang ada usahanya disebut cita-cita. Ya. Ukhruj min awsafi basyariyati, itu baru pada bab ubudiyah. Sekarang pada bab nafsiyah. Kalau diejek orang aslinya tersinggung nggak? Antum sekarang bisa nggak tersinggung? Itu namanya basyariyah, keluar dari sifat basyariyah. Kalau lagi ada majelis nggak dikatakan yang terhormat fulan, nggak disebut namanya, gimana?
Antum nyaman biasa aja, berarti sudah mulai hilang, sudah mulai keluar, ya. Dibully orang merasa terhina nggak? Coba nggak merasa terhina, bisa nggak? Yang penting kan kita suka berteori dari dulu. Yang penting mah di sisi Allah. Coba ente dibully, kuat nggak? Ya, ngomong doang ya. Coba rasain masa-masa itu. Oke. Orang biasanya kalau lagi panik, sakit lalu dia panik. Ada orang bisikin, kamu datang sianu, datang sianu. Mau dokter, mau dukun, datang. Nah, kepanikan itu bagian dari basyariah. Itu mesti dikurangi. Masya Allah. Panik. Kalau disenggol orang gimana? Dibel. Kita lagi asik-asik dibel orang. Terus ngomongnya apa? Belagu loh, yang belagu kan kita. Ya. Tersinggungan itu, emosi ini bagian dari basyariah. Ya, basyariah. Makanya kalimatnya, kalau ingin engkau merasakan kesadaran bertuhan, pertama yang harus dicoba adalah keluar dari karakter orang biasa, gitu. Karena itulah yang menghijab kita, ya. An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Nah, lebih spesifik lagi, keluarlah dari semua sifat yang membatalkan kehambaanmu kepada Allah. Itu dia. Itu lebih spesifik. Sifat-sifat kehambaan. Hamba itu hina apa mulia? Hamba itu patuh atau pembangkang? Ya. Hamba itu percaya atau berkhianat? Amanah atau berkhianat? Pasti dia amanah. Itu hamba, ya. Nah, berarti keluar, ini yang disebut takhalli. Sering kita dengar istilah takhalli. Kayak dulu dari zaman Zaidun Amzar sudah ngomongin takhalli gitu ya. Ya, coba prakteknya. Ya. Masa ada majelis 20 tahun ngaji kitab Ihya Ulumuddin tapi nggak mengajarkan talqin zikir sama sekali? Itu aneh bagi saya. Bagi saya itu aneh. Kalau nggak bisa mentalkin, kirim dia untuk ditalkin oleh mursyid siapa. Gitu kita baca prinsip. Awal-awal dulu saya buka Ihya sama Hikam, kita kalau mau talkin walaupun udah dapat ijazah, saya kirim ke orang. Jadi kita ini nggak usah kemudian menghandle semua, pusing kita. Ya. Akhirnya kasihan beberapa murid dari mudanya dia ngaji zikir, tapi nggak pernah praktek talqin zikir. Itu menyedihkan. Ya, saya udah ketemu beberapa majelis begitu. Ya, kita sarankan kepada para kiai nggak usah gengsi untuk melepas. Itu basyariah juga, sisi basyariah dari seorang muallim. Ya, nah, jangan lagi ngomong begitu, benerin aja syariat ente loh. Tutup tuh ihya'nya ya, tutup tuh hikamnya. Ngapain diajarin begituan? Ya.